Intensitas curah hujan yang tinggi mengguyur Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah hingga menyebabkan 7 desa terendam banjir. Banjir diperparah dengan Sungai Laa. Beginilah kondisi. Ya, siapa mau nanggung nih kerusakan terumbu karang sekian hektar, sekian mil? Nah, siapa yang mau tanggung jawab ini? Kasihan ekosistem, kasihan nelayan, kasihan. Nah, kebetulan di sana kita ada. Akhir tahun ini, isu tentang perubahan iklim sedang mencapai lunasnya. Mulai dari Jakarta yang dikabarkan akan tenggelam, cuaca Jogja dan daerah lainnya yang semakin panas, musim yang sudah tidak dapat diprediksi, hingga ancaman kepunahan binatang-binatang langka. Nah, salah satu upaya untuk mencegah perubahan iklim yang semakin parah adalah dengan mengurangi jumlah emisi karbon secara kolektif. Dalam hal ini, upaya pemerintah untuk mendukung pengurangan emisi karbon adalah dengan membuat kebijakan yang mendukung transisi energi. Salah satunya adalah kebijakan tentang transisi dari kendaraan berbakar minyak menjadi kendaraan listrik. Komitmen pemerintah untuk mendukung cita-cita ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa bantuan subsidi, kebijakan insentif fiskal, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di berbagai wilayah. Tentu saja, kebijakan tentang kendaraan motor dan mobil listrik berbeda. Untuk kendaraan motor sendiri, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 10 juta untuk biaya konversi kendaraan listrik. Bantuan subsidi ini tidak hanya diperuntukkan untuk perseorangan, namun juga kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Pada tahun 2024, bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah paling banyak adalah 150.000 unit motor listrik. Bayangkan saja, 150.000 unit dikali 10 juta. Itu tentu bukan angka yang sangat sedikit. Kemudian untuk kendaraan mobil listrik, tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memberikan diskon PPN 10% untuk pembelian mobil listrik pada kendaraan yang memiliki tingkat komponen dalam negeri lebih dari 40%. Selain PPN, pemerintah juga memberikan insentif berupa penghapusan biaya masuk untuk impor komponen utama mobil listrik, seperti baterai misalnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong produsen kendaraan listrik agar dapat mengimpor komponen dengan biaya yang lebih rendah, yang pada akhirnya akan menurunkan harga penjualan kendaraan listrik dalam negeri. Tentu saja, kebijakan tersebut, terutama kendaraan mobil listrik, itu hanya menguntungkan mereka yang menekuni bisnis kendaraan listrik, dan juga mereka yang memiliki hasrat untuk memiliki barang mewah. Tentu saja, itu untuk mendongkrak status sosial mereka di masyarakat. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal banget. Nah, apakah benar sih transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik ini sudah menjadi solusi yang tepat? Jika ditilik lebih lanjut, pembuatan kendaraan listrik memerlukan bahan baku utama yaitu nikel. Nikel sering dianggap sebagai bahan bakar yang lebih bersih dibanding bahan bakar minyak atau BBM untuk mendukung transisi ke energi rendah emisi. Padahal nikel sendiri bukan termasuk energi bersih. Seperti yang kita ketahui, nikel berasal dari fosil yang terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun. Untuk itu, nikel bukanlah jenis energi terbarukan yang mudah didapatkan kembali. Untuk menghasilkan nikel berkualitas tinggi diperlukan proses pemurnian yang menggunakan banyak energi yang seringkali masih bergantung pada bahan bakar fosil. Hal ini berpotensi menyebabkan emisi karbon yang cukup besar. Tentunya, proses ini banyak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, salah satu perusahaan tambang nikel di Morowali, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau biasa disingkat IMIP, telah menjadi pusat perhatian karena memunculkan sejumlah permasalahan baru. Sebelum bahas isu tersebut, mari kita kenal lebih dulu PT IMIP. PT IMIP adalah pengelola kawasan industri berbasis nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini terintegrasi dan memproduksi berbagai komoditas strategis seperti stainless steel, carbon steel, hingga bahan baku baterai kendaraan listrik yang saat ini menjadi primadona, yaitu nikel. Berdiri sejak tahun 2014, IMIP terus berkembang pesat dengan dukungan investasi besar dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Awalnya, kawasan industri ini hanya seluas 1.350 hektar. Namun seiring waktu,
luasnya bertambah menjadi 2.000 hektar. Dan pada tahun 2022 telah mencapai 4.000 hektar. Perlu kita ketahui, sejak 2018, ini menjadi salah satu pemain terbesar di industri nikel Indonesia dengan persentase mencapai 50%. Hal ini menunjukkan perkembangan industri nikel di tanah air berubah sangat cepat. PT ini telah berinvestasi sebesar 10,2 miliar US dollar atau sekitar 147 triliun hingga 2020. Beroperasinya PT IMIP di Morowali ternyata membawa dampak terhadap aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Salah satu contoh dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan. Masyarakat di sekitar Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP menanggung dampak pencemaran lingkungan akibat industri nikel. Aksesibilitas air di Morowali harus dibagi dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Hal ini berakibat pada masyarakat yang kesulitan dapat akses air bersih. Kalaupun kebagian, air sudah keruh dan hanya bisa untuk mandi dan cuci piring saja. Namun untuk minum, warga membeli air dalam kemasan. Sehingga pengeluaran masyarakat sekitar sana dapat dipastikan bertambah. Selain pencemaran air, dampak lainnya adalah kerusakan di laut. Masyarakat desa Vatuvia mengeluhkan bau menyengat serta abu batu bara yang masuk ke dalam rumah. Dan air pendingin batu bara yang dibuang ke laut merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Akibatnya, nelayan tidak bisa panen rumput laut yang padahal itu adalah salah satu sumber mata pencaharian mereka. Selain itu, menurut warga desa Labuta, sudah hampir 10 tahun dijanji oleh PT IMIP untuk melakukan perbaikan lingkungan dan memberikan kompensasi. Akan tetapi, hingga saat ini nihil hasilnya dan pemerintah seolah-olah menutup mata. Padahal warga tiap hari hidup berdampingan dengan lingkungan yang tidak sehat ini. Banyak orang mengeluhkan sesak nafas akibat menghirup abu PLTU. Selain itu, terdapat dampak negatif lain, yaitu pencemaran polusi udara. Terdapat paparan PM10, PM2,5, dan SO2 pada masyarakat desa Vatuvia, Makmur, dan Labuta yang digaji menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan. Unsur-unsur polutan tersebut mengakibatkan beberapa warga desa rentang usia 12-13 tahun ke atas yang teridentifikasi gejala batuk-batuk dan sesak nafas. Kemudian ada juga warga yang terdiagnosa penyakit ispa, asma, dan bahkan penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Selain dari dampak kesehatan tadi, ada juga dampak dari ekonomi dan sosial. Misalnya, mayoritas orang yang berada di PT IMIP adalah mereka yang bermigrasi dari daerah lain. Penduduk wilayah lain sengaja bermigrasi ke Morowali untuk mencari lapangan kerja dan peluang usaha. Dampaknya adalah terjadi kesenjangan ekonomi di daerah Morowali. Sebagai gambaran, terdapat sebanyak 32.000 orang yang bekerja di PT IMIP. Di sisi lain, hanya sekitar 1.500 warga lokal yang mendapatkan pekerjaan di sana. Hal ini memperlihatkan dampak yang belum signifikan terhadap perekonomian dalam bidang pekerjaan lokal. Dari situ terjadi perubahan lanskap sosial budaya. Maksudnya penduduk ini telah meningkatkan jumlah penduduk desa secara signifikan, sehingga menghasilkan komunitas yang beragam dan heterogen dalam hal etnis dan agama. Namun keberagaman tersebut turut menimbulkan ketegangan dan konflik antar kelompok etnis dan agama yang berbeda, seperti konflik antara suku Toraja dan suku Bungku. Selain itu, dampak dari banyaknya pendatang memunculkan pelanggaran moral, seperti terjadinya kasus pembunuhan, perampokan, perselingkuhan, pemerkosaan, kejadian, hingga jual beli narkoba di sekitar PT ini. Fenomena-fenomena tersebut terjadi karena kekhawatiran masyarakat lokal akan ketidaksetaraan kerja dan infrastruktur. Sementara pemerintah fokus pada hilirisasi nikel dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kebutuhan lokal. Pemangku kepentingan Tiongkok lebih memperhatikan akses sumber daya dan investasi. Konflik timbul karena kesenjangan kekuasaan dan pengaruh. Meskipun keberadaan PT IMIP membawa transformasi seperti listrik 24 jam, akses perangkat elektronik, serta transportasi yang lebih baik, pembangunan infrastruktur desa dinilai belum optimal. Penelitian menunjukkan bahwa inisiatif peningkatan infrastruktur desa baru dilakukan dalam 3 tahun terakhir, dengan alokasi sekitar 7,5 miliar rupiah per tahun. Namun fokusnya terbatas pada fasilitas fisik. Banyak warga merasa pembangunan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka dan cenderung dilakukan secara top-down tanpa melibatkan masyarakat lokal. Dari kasus yang terjadi di Morowali, kita bisa melihat bahwa meskipun nikel adalah bahan utama dalam pembuatan baterai,
kendaraan listrik dan energi terbarukan, keberlanjutan tambang nikel menjadi perhatian lebih karena tingginya permintaan dan dampak tambang terhadap lingkungan. Kendaraan listrik tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai energi bersih, sebab pengolahan baterai yang menggunakan bahan baku nikel sendiri membawa dampak bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, penting untuk menilai keberlanjutan kendaraan listrik secara holistik. Kendaraan listrik memang dapat mengurangi emisi karbon selama masa penggunaannya. Tapi siklus hidup produk ini, mulai dari penambangan bahan baku seperti nikel hingga pemrosesan dan daur ulangnya membawa tantangan yang tidak dapat diabaikan. Dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat operasi pertambangan nikel di kawasan seperti Morowali menunjukkan bahwa transisi ke energi rendah emisi bukanlah proses yang bebas risiko atau sepenuhnya ramah lingkungan.